Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengklasifikasian gambar menggunakan software Google Colab. Nah, di sini saya sudah masuk ke link Google Colab-nya, dan pada praktikum kali ini kita akan menggunakan dua link ya. Yang pertama yaitu link Google Colab, kemudian yang kedua adalah link GIS GitHub seperti ini. Nah, link GIS GitHub ini berisi 1000 kelas atau 1000 kode yang berisi output yang udah dikenali VGG16. Nah, maksudnya itu VGG16 ini kan merupakan sistem yang akan kita masukkan di Google Colab yang akan kita gunakan. Nah, contohnya ini adalah Goldfish. Goldfish itu kalau di VGG16 dianggap sebagai kode nomor 1 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat kalimat perubahan tidak akan disimpan. Oleh karena itu saya akan klik file. Kemudian saya akan klik simpan salinan di drive agar Google Colab-nya nanti bisa tersimpan di drive pribadi dan dapat dikerjakan oleh masing-masing. Kita klik. Nah, kalau kayak gini, kita klik buka di tab baru. Nah, kalau sudah gini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungkan dulu ke virtual machine Google dengan cara klik hubungkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita siap untuk melakukan execute terhadap kode-kode yang ada di bawah sini. Karena kita menggunakan sistem VGG16, maka kita akan melakukan import dulu library yang kita butuhkan. Di sini itu dari keras.application. Kemudian kita akan mendeklarasikan model yang akan dipakai, dan nantinya akan ditampilkan layer-layer model dari VGG16. Untuk mengexecute-nya, kita klik bagian ini. Karena kita akan mendownload data, maka akan membutuhkan waktu yang agak lama, jadi ditunggu aja. Nah, kalau udah seperti ini, berarti layer-layer model VGG16 sudah muncul seperti berikut. Nah, ini kita scroll aja. Di sini kan ada step berikutnya, yaitu URL atau link dari gambar-gambar yang mau kita klasifikasi. Nah, karena ini gambarnya kebanyakan, sedangkan saya mau pakai contoh 5 gambar aja, jadi sisanya saya hapus. Kita delete aja. Nah, untuk masukin gambar di sini kita nggak bisa sembarangan, karena kita harus melihat di VGG16 ini dia udah ada gambarnya atau belum. Di sini kan banyak ya, ada barang, ada hewan, tapi saya mau pakai contoh yang pangan. Nah, di sini kan ada cheeseburger, hotdog, mashed potato, brokoli. Kalian bebas pakai yang mana aja, tapi saya mau pakai yang buah kayak strawberry, orange, sama lemon. Kebetulan saya juga udah siapin gambarnya, jadi saya tinggal copy dari link image ya. Copy image address ya, bukan copy image aja. Jadi kita paste di sini. Oke, terus gambar kedua saya udah nyiapin gambar jeruk. Kita copy image address. Terus gambar ketiga saya udah nyiapin gambar lemon.
sama, kita copy terus kita paste di sini. Nah, untuk gambar sisanya saya mau pakai gambar bakery. Saya mau pakai gambar French loaf sama bagel. Saya cari dulu gambar French loaf-nya. Saya mau pakai yang ini. Sama, klik kanan terus copy image address. Lalu kita paste. Kemudian saya mau cari gambar bagel. Saya mau pakai gambar ini. Kemudian klik kanan dan copy image address. Habis itu di paste. Nah, setelah ini di bawahnya kan masih ada kode lagi nih, dimana di sini terdapat variabel R. Variabel R ini akan mendownload gambar dari URL yang udah kita input barusan. Kemudian R ini akan dikonversi menjadi image atau gambar yang muncul di Google Colab. Nanti akan dikonversi ke NT-Array, kemudian ditampilkan di Matplotlib. Nah, gambar tadi itu kan belum sesuai ukurannya, jadi kita ubah dulu atau resize sesuai input VGG16, dimana ukurannya yaitu 480 dikali 480. Nah, semua image yang udah kita masukin tadi akan diproses ke images dan ditampilkan di Google Colab seperti ini. Nanti dikonversi ke NT-Array, kemudian di debugging apakah setnya udah benar atau belum. Kemudian kita execute dengan klik ini. Nah, kalau udah gini gambarnya akan muncul di sini. Nah, di sini kan ada angka 5, 480 sama angka 3. 5 ini merupakan representasi atau jumlah dari gambar yang udah ditampilkan. Kemudian 480 sama 480 ini merupakan resize sesuai input VGG16 tadi. Nah, 3 sendiri merupakan jumlah warna yang ditampilkan kayak RGB atau red, green, blue. Nah, di sini kan ini masih tulisan dari link sebelumnya ya, teman-teman. Karena saya mau mengklasifikasikan atau membedakan kelima gambar ini menjadi 2 kelompok, yaitu buah dan bakery, maka di sini saya akan ubah. Kelas pertama yaitu kelas buah. Nah, kode yang akan kita masukkan di sini itu berdasarkan kode dari link GitHub ya, dimana saya mau rentang 949 sampai 955 sebagai buah. 949 itu merupakan kode strawberry. Kemudian 955 ini merupakan kode jackfruit. Kemudian kelas sebagai perbandingannya itu saya mau menggunakan kelas bakery, dimana French loaf ini kodenya adalah 930 ya, tapi saya mau pakai rentangnya itu 930 sampai 932. 930 ini merupakan French loaf, dan 932 merupakan pretzel. Nah, di bawahnya ini kan ada model predict images, dimana model ini akan membaca gambar kemudian diubah ke kode VGG16. Misalkan di sini saya mau masukin angka 949 sesuai tulisan ini ya. Kemudian saya mau masukin angka 955 dan di print sebagai kelompok buah.
Kemudian untuk berikutnya saya mau pakai 930 sebagai kelas bakery dan 932 di print sebagai bakery. Karena saya mau pakai dua ini aja dulu untuk sementara, maka yang ini akan saya hapus. Habis itu kita execute. Di sini outputnya ini ya. Jadi ini sesuai dengan urutan gambarnya, di mana gambar ke-1, ke-2, dan ke-3 ini masuknya klasifikasi buah. Kemudian gambar ke-4 dan ke-5 ini masuknya klasifikasi bakery. Karena kan kita udah masukin kodenya di sini ya. Jadi rentang dari angka 949 sampai 955 itu masuknya buah. Dan di gambar ini kan kita ada strawberry, orange, dan lemon, dimana angkanya 949, 950, dan 951. Kemudian di sini kita udah bilang ke kodenya kalau misalkan angka 930 sampai 932 ini merupakan bakery. Nah, kalau di gambar ini kan ini angka 931 sama 932. Maka dia klasifikasinya jadi bakery deh. Nah, kemudian ada cara lain untuk mengetahui dari pergambarnya dan bukan klasifikasinya, per golongan aja. Nah, yang pertama itu kita hapus bagian ini. Kemudian ini kita ganti jadi sama dengan. Saya bilang ini sebagai strawberry. Kemudian ini juga sama, kita ubah sama dengannya jadi double. 930 ini merupakan French loaf. Kemudian saya di sini ketik else print lain. Kemudian di-execute. Nah, outputnya seperti ini ya. Jadi ini angka 949 itu strawberry. Kemudian angka 930 itu French loaf. Nah, selain angka 949 sama 930 ini termasuk sebagai lainnya, jadi nggak termasuk. Kalau kalian mau ubah, misalkan ini jadi 951, itu sebagai lemon, atau kalian mau tambahin lagi di sini, copy aja. Misalkan di sini kalian mau tambahin 952 sebagai maaf salah, 950 sebagai orange. Nah, seperti ini. Ini sesuai urutannya, ini ada strawberry, ini orange, ini lemon, yang gambar ketiga. Kemudian karena kita nggak masukin kode bakery ke sini, jadi gambar lainnya itu kita sebut di outputnya sebagai lainnya. Sebenarnya ini masih ada output lain, tapi untuk kita sampai di sini aja. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.